Walaupun sedang dibicarakan dengan kemungkinan perpanjangan kontrak hingga tahun 2029, Federico Gatti tetap dikaitkan dengan ketertarikan dari klub Inggris seperti Nottingham Forest dan Newcastle United. Juventus sendiri disebut-sebut bersedia melepasnya dengan bandrol antara 25 hingga 30 juta euro. Namun, Gatti tampaknya enggan meninggalkan Allianz Stadium, karena ia merasa sangat senang bermain untuk klub asal kota kelahirannya. Secara pribadi, ini musim terbaikku. Aku berada di Turin dan membela tim kotaku, itu hal terindah yang bisa kuminta, ujarnya. Ia juga menyinggung soal pelatih anyar, Igor Tudor, yang menurutnya masih butuh waktu untuk beradaptasi. Masih terlalu dini. Dia pernah lama bermain di Juventus, jadi dia tahu atmosfer klub ini. Dia juga memberikan dampak dengan mengingatkan kami pada masa lalu, tambah Gatti. Sergio Conceição baru saja menekan kontrak hingga 2026, usai menggantikan Paulo Fonseca pada Desember lalu. Namun, ada klausul dalam kontraknya, yang memberi Milan opsi untuk mengakhiri kerjasama di akhir musim. Meskipun sukses meraih gelar Supercoppa Italiana dengan menumbangkan Juventus dan Inter, performa Milan di Serie A justru stagnan, dan masih tertahan di papan tengah klasemen. Jika Conceição mampu mempersembahkan gelar Coppa Italia, ia dikabarkan akan memilih mundur. Sebaliknya, jika gagal, manajemen klub telah bersiap untuk memecatnya. Terbaru, laporan menyebut Milan mulai menjajaki nama-nama pelatih untuk musim depan, dengan Massimiliano Allegri menjadi salah satu kandidat kuat. Matheus Cunha memang baru memperpanjang kontraknya dengan Wolverhampton di awal tahun ini, namun spekulasi soal masa depannya terus mencuat, terutama karena ketertarikan dari sejumlah klub besar Eropa. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Manchester United tengah berada dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk mengamankan tanda tangan Cunha. Klub asal Manchester tersebut optimistis bisa segera menuntaskan proses transfer pemain berusia 25 tahun itu. Meski begitu, legenda MU, Paul Scholes menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana ini. Ia menilai, Cunha mungkin tidak akan berkembang secara maksimal di Old Trafford, mengingat kondisi tim saat ini. Dia punya semua atribut yang diinginkan Ruben Amorim, dan dia tahu timnya sekarang kurang kuat secara fisik, jadi Cunha bisa menambah aspek atletis dalam permainan, ujar Scholes. Tapi saya khawatir, siapapun pemain yang datang ke MU saat ini, rasanya klub ini seperti tempat yang tidak ideal, kualitas permainannya sangat buruk, tambahnya. Chelsea dikabarkan tengah bersiap melakukan manuver besar di bursa transfer musim panas, dengan menyiapkan dana sebesar 68,3 juta pound, demi memboyong Kenan Yildiz dari Juventus. Winger muda berusia 19 tahun itu tampil menonjol di Serie A, sehingga menarik minat klub-klub besar, termasuk Liverpool, yang melihatnya sebagai kandidat penerus Mohamed Salah. Yildiz dikenal sebagai pemain serba bisa di lini serang, mampu bermain di kedua sisi sayap maupun sebagai playmaker, menjadikannya salah satu talenta paling menjanjikan di kancah sepak bola Eropa saat ini. Meskipun sebelumnya Liverpool diprediksi menjadi favorit untuk merekrutnya, ketidakjelasan mengenai masa depan beberapa pemain seperti Diogo Jota dan Darwin Núñez membuka peluang bagi Chelsea untuk bergerak lebih cepat dalam upaya mendatangkan Yildiz. Menurut laporan dari The Sun, Liverpool mendapat angin segar terkait potensi transfer Adam Wharton, yang disebut-sebut siap bergabung ke Anfield. Namun, agar kepindahan ini terwujud, Liverpool harus mampu memberikan jaminan waktu bermain reguler bagi gelandang muda Crystal Palace tersebut. Tanpa kepastian itu, Wharton mungkin akan lebih mempertimbangkan tawaran dari klub-klub besar lain, seperti Bayern Munich dan Real Madrid, yang juga tertarik. Meski kedua raksasa Eropa tersebut telah memantau perkembangan Wharton, minat sang pemain diperkirakan akan menurun jika peluang bermainnya terbatas. Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool tengah menyiapkan dana sekitar 50 juta pound untuk merekrut Wharton, yang kini menjadi target utama mereka di sektor gelandang. Arne Slot tergolong muda untuk seorang pelatih, usianya baru 46 tahun, dan karirnya di dunia kepelatihan pun masih terbilang singkat. Saat memimpin Liverpool dari pinggir lapangan, ia tampak santai dan kerap menunjukkan senyum, bahkan sesekali melontarkan candaan dalam konferensi pers. Gaya komunikasinya yang jujur dan terbuka, mencerminkan karakter khas orang Belanda. Mohamed Salah pun mengungkapkan, bahwa sikap terbuka Slot justru sangat membantu perkembangan para pemain Liverpool. Ketika ditanya, apakah Slot membuatnya menjadi pemain yang lebih baik, Salah pun mengiyakan. Lihat saja statistiknya, gol dan assist saya, sepertinya begitu. Sekarang saya juga tidak perlu banyak turun membantu bertahan, ujar Salah soal pengaruh Slot terhadap permainannya. Trent Alexander-Arnold hampir dipastikan akan hengkang ke Real Madrid pada musim panas ini. Liverpool masih berusaha keras untuk meyakinkan bek kanan mereka agar memperpanjang kontrak, namun semua tanda mengarah pada kepindahannya ke Santiago Bernabeu. Di Madrid, Alexander-Arnold akan kembali bermain bersama sahabat sekaligus rekan di timnas Inggris, Jude Bellingham. Kontrak pemain berusia 25 tahun ini bersama Liverpool akan berakhir pada 30 Juni. Meski begitu, ada kemungkinan ia akan merapat ke Madrid lebih cepat dari jadwal, seiring dengan rencana besar Los Blancos musim panas ini. Real Madrid ingin merampungkan transfer Alexander-Arnold sebelum bertolak ke Amerika Serikat, guna mengikuti Piala Dunia antar klub pertengahan Juni. Laporan dari Relevo menyebutkan, bahwa pihak Madrid sedang menyusun langkah strategis untuk menuntaskan kesepakatan tersebut, sebelum tenggat waktu. Xabi Alonso masih menjadi favorit utama untuk mengisi posisi pelatih Real Madrid pada musim panas mendatang. Namun secara mengejutkan,
Jurgen Klopp juga muncul sebagai kandidat potensial. Klopp yang kini menjabat sebagai Head of Global Football di Red Bull, dikabarkan telah dihubungi oleh salah satu penasihat dekat Presiden Florentino Perez. Dua panggilan disebut telah dilakukan untuk mengevaluasi kesediaan Klopp kembali ke dunia kepelatihan. Kendati begitu, menurut laporan dari Marca, Alonso tetap menjadi prioritas Real Madrid. Dan Bayer Leverkusen masih menanti keputusan resmi dari pihak Madrid terkait langkah yang akan mereka ambil. Salah satu tantangan utama dalam upaya Madrid merekrut Alonso adalah biaya kompensasi. Meski Leverkusen bersedia melepas Alonso jika Madrid datang, mereka tetap meminta bayaran yang cukup besar. AS Roma dikabarkan tengah mencari sosok pelatih baru untuk menggantikan Claudio Ranieri pada musim depan. Salah satu nama yang mulai mencuat ke permukaan adalah Cesc Fabregas, pelatih muda yang sukses membawa Como promosi ke Serie A. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, pihak manajemen Roma disebut telah menjalin komunikasi awal dengan Fabregas untuk membahas kemungkinan kerjasama. Namun, Como dikabarkan bersikeras mempertahankan sang pelatih, mengingat peran pentingnya dalam keberhasilan tim musim ini. Claudio Ranieri sendiri hanya menjabat sebagai pelatih sementara sejak November 2023 dan dipastikan akan meninggalkan posisinya pada musim panas mendatang. Kepergiannya membuka pintu bagi Roma untuk merekrut nama-nama baru, termasuk pelatih dengan visi segar seperti Fabregas. Final Copa del Rey musim ini mempertemukan Real Madrid dan Barcelona dalam laga El Clasico yang berlangsung panas dan penuh kontroversi. Madrid sendiri kalah 2-3 meski sempat unggul. Jelang laga, Madrid mengkritik wasit Ricardo de Burgos dan meminta ia diganti. Ketegangan memuncak saat Antonio Rudiger marah, melempar es batu ke arah wasit, dan mendapat kartu merah, diikuti oleh Jude Bellingham dan Lucas Vazquez. Legenda Prancis, Christophe Dugarry, mengecam keras sikap Madrid yang dianggap memalukan dan merusak citra sepak bola. Ini benar-benar memalukan. Saya terkejut dengan tekanan, fitnah, dan itikat buruk itu, ujar Dugarry. Apa yang dilakukan manajemen sebelum pertandingan, itu benar-benar seperti preman. Darwin Núñez dikabarkan akan meninggalkan Liverpool setelah tampil kurang memuaskan musim ini. Di bawah pelatih baru Arne Slot, penyerang asal Uruguay itu hanya menjadi starter dalam 8 dari 26 laga Premier League, dan mencetak 7 gol dari total 43 pertandingan di semua ajang, menandai penurunan performa. Meskipun masih terikat kontrak hingga Juni 2028, Liverpool kini bersedia melepas ex-striker Benfica itu, dan terbuka untuk menerima tawaran di bursa transfer musim panas. Setelah gagal merekrutnya pada Januari lalu, klub Arab Saudi, Al Nassr, diperkirakan akan kembali dengan tawaran besar. Sementara itu, menurut Diario AS, Atletico Madrid juga tertarik dengan pelatih Diego Simeone menjadikan Núñez sebagai target utama untuk menggantikan Antoine Griezmann yang bakal hengkang. Atletico Madrid menghadapi tantangan besar dalam upaya mereka mendatangkan Christian Romero dari Tottenham Hotspur. Berdasarkan laporan dari Mundo Deportivo, klub asal London itu membandrol bek asal Argentina tersebut dengan harga mendekati 80 juta euro, hampir 2 kali lipat dari nilai yang siap dikeluarkan oleh Atletico. Di sisi lain, Los Rojiblancos disebut hanya menyiapkan anggaran sekitar 40 hingga 50 juta euro untuk transfer ini, menciptakan kesenjangan signifikan dalam negosiasi. Ketimpangan harga ini membuat masa depan kesepakatan masih belum pasti dan terus dipantau. Sementara itu, ambisi pelatih Diego Simeone untuk menambah kekuatan lini belakang dengan pemain senegaranya akan menjadi ujian tersendiri dalam jendela transfer musim panas mendatang. Jika Atletico ingin memenuhi keinginan Simeone, mereka harus mencari solusi kreatif atau alternatif lain untuk memperkuat pertahanan mereka. Inter Milan pernah mencatat sejarah dengan meraih treble, yaitu pada musim 2009-2010. Wacana soal pencapaian serupa kembali mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Namun, harapan Inter untuk mengulang prestasi itu pupus setelah disingkirkan AC Milan di semifinal Coppa Italia. Situasi makin buruk karena kekalahan dari Bologna dan AS Roma membuat posisi mereka turun ke peringkat 2 klasemen, tertinggal 3 poin dari Napoli di puncak. Akibatnya, Inter tak lagi diunggulkan saat menghadapi Barcelona di semifinal Liga Champions yang dimulai pekan ini. Penurunan performa tim menjadi salah satu alasannya, apalagi Barcelona sedang dalam tren positif usai memenangkan Copa del Rey, dan tampil konsisten sejak pergantian tahun. Mantan Presiden Inter, Massimo Moratti, menyatakan bahwa perbincangan soal treble kini terlalu berlebihan. Dulu, kami tak pernah membicarakan soal treble. Kami baru sadar telah meraihnya setelah semuanya selesai, bukan seperti sekarang yang menjadikannya obsesi, ujarnya. Sejak bergabung dari Leicester City pada musim panas 2022 dengan biaya transfer sebesar 80 juta euro, penampilan Wesley Fofana bersama Chelsea belum sesuai harapan. Ia sering diganggu cedera, dan sejauh ini baru tampil dalam 34 pertandingan untuk klub asal London Barat, dengan 14 diantaranya terjadi musim ini. Saat ini, Fofana kembali mengalami cedera kaki, dan sedang menjalani operasi, dengan perkiraan baru akan pulih pada awal Juli. Situasi ini membuat Chelsea mempertimbangkan untuk melepasnya. Menurut laporan dari Football London, klub berencana untuk melepas Fofana melalui peminjaman atau penjualan permanen. Marseille disebut sebagai salah satu peminat serius, bahkan ketertarikan mereka sudah muncul sejak beberapa bulan lalu. Peluang Fofana bergabung ke klub asal Prancis Selatan juga cukup besar, mengingat ia sudah lama menjadi penggemar Marseille.
Manchester United saat ini masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara Liga Inggris, dengan hanya menyisakan 4 pertandingan. Meski begitu, United masih punya peluang untuk menutup musim dengan catatan positif, yakni dengan menjuarai Liga Eropa, sekaligus mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Namun, menurut Bruno Fernandes, keberhasilan di Liga Eropa tidak serta-merta menutupi kegagalan tim di kompetisi domestik. Saya tidak melihatnya sebagai penghargaan atas musim ini, kata Fernandes. Kalaupun kami berhasil juara, itu hanyalah pencapaian di Liga Eropa. Tapi itu tidak akan menyelamatkan musim kami. Pernyataan tegas Fernandes menyoroti betapa frustrasinya skuad United terhadap performa tim secara keseluruhan. Tekanan dari fans dan media semakin meningkat, mengingat ekspektasi tinggi yang selalu mengiringi klub sekelas Manchester United. Perjalanan Arsenal menuju semifinal Liga Champions musim ini benar-benar mengesankan. Mereka berhasil menyingkirkan Real Madrid di babak perempat final. Meski tampil dominan, Arteta tetap merendah dan menegaskan bahwa Arsenal tidak serta-merta menjadi favorit juara. Ia menilai bahwa secara historis dan berdasarkan prestasi masa lalu, klubnya belum memiliki dasar yang kuat untuk menyandang status tersebut. Dalam konferensi pers jelang laga semifinal, Arteta dengan jujur menanggapi anggapan bahwa Arsenal kini menjadi salah satu kandidat utama juara. Kalau dilihat dari sejarah, jawabannya tidak, ujarnya. Kami belum pernah meraih gelar Liga Champions sebelumnya. Namun demikian, pelatih asal Spanyol itu berharap bahwa publik mulai percaya pada potensi timnya, bukan karena sejarah, melainkan karena performa impresif dan semangat juang tinggi yang mereka tunjukkan sepanjang musim ini. PSG menghadapi Arsenal di Emirates Stadium pada Rabu dini hari, dalam leg pertama semifinal Liga Champions. Ini menjadi kunjungan kedua mereka ke markas Arsenal musim ini, setelah kalah 0-2 di fase grup. Kali ini, PSG datang dengan tekad membalas kekalahan, dan lolos ke final pertama sejak 2020. Namun, dukungan supporter mereka dipastikan berkurang, karena jatah tiket tandang dikurangi dari 3.000 menjadi 2.500. Kepolisian London mengambil keputusan ini karena alasan keamanan, terkait insiden kerusakan kursi saat pertemuan sebelumnya. Meskipun PSG sudah memperbaiki kerusakan dan mengajukan protes resmi ke UEFA, keputusan tetap tidak berubah, dan klub menyayangkan waktu pemberitahuannya yang dianggap tidak ideal. Liverpool baru saja memastikan diri sebagai juara Premier League musim ini, usai meraih kemenangan meyakinkan atas Tottenham. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian luar biasa bagi Arne Slot di musim pertamanya sebagai pelatih. Kini, perhatian mulai diarahkan ke musim depan, di mana Liverpool berambisi mempertahankan gelar. Klub pun sudah mulai menyusun rencana untuk bursa transfer musim panas. Menurut mantan penyerang Watford, Troy Deeney, Liverpool berpotensi mendominasi Premier League selama 5 tahun ke depan, asalkan mereka berhasil merekrut Alexander Isak dari Newcastle United. Isak diprediksi akan memiliki harga selangit, bahkan bisa mencapai 100 juta pounds. Meskipun nilainya tinggi, Deeney menilai Liverpool harus tetap mengejarnya. Kalau mereka berhasil mendapatkan Isak, gelar juara 5 musim ke depan bisa langsung diberikan ke mereka, ujarnya. Eric Dier akan mengakhiri petualangannya bersama Bayern Munchen, setelah hanya 18 bulan membela klub raksasa Jerman tersebut. Selama waktunya di Allianz Arena, Dier tampil dalam sejumlah pertandingan penting, dan menunjukkan fleksibilitasnya di lini belakang maupun tengah. Namun, bek serbabisa asal Inggris itu akan melanjutkan karirnya di Prancis, dengan bergabung ke AS Monaco pada akhir musim ini, menandai babak baru dalam karir profesionalnya di kompetisi Ligue 1. Di klub barunya, Dier dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2027, dengan opsi perpanjangan tergantung performa dan kesepakatan bersama di masa depan. Dalam beberapa waktu terakhir, Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister. Namun, sang pemain tampaknya belum berniat hengkang dari Anfield, dan memberikan sinyal penolakan terhadap ketertarikan Los Blancos. Di sisi lain, Liverpool juga tidak menunjukkan keinginan untuk melepas Mac Allister begitu saja. Menurut laporan dari Defensa Central, klub asal Merseyside tersebut membandrol pemain berusia 26 tahun itu dengan harga sebesar 85 juta pound. Langkah ini menegaskan pentingnya peran Mac Allister dalam skuad asuhan Arne Slot. Sepanjang musim ini, ia menjadi salah satu pemain kunci dengan kontribusi signifikan, baik dalam membangun serangan maupun mencetak gol. Nilai tersebut juga menjadi isyarat bahwa Liverpool enggan kehilangan terlalu banyak pemain penting, apalagi di tengah prediksi kepergian Trent Alexander-Arnold. Jules Koundé menunjukkan performa gemilang musim ini sebagai bek kanan utama di bawah arahan Hansi Flick. Meskipun kontribusinya signifikan, ia sempat mendapat sanksi, karena beberapa kali terlambat menghadiri rapat tim, termasuk jelang laga melawan Alaves, Espanyol, dan Rayo Vallecano. Kini, dengan jadwal yang semakin padat dan penuh tekanan, Koundé bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ia berharap, pendekatan barunya dapat membantu dirinya lebih disiplin dalam hal waktu, dan tetap dipercaya sebagai pemain inti oleh Flick. Dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Koundé telah mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kebiasaannya, salah satunya dengan meminta staf keamanan klub memberikan pengingat khusus. Ia menilai, peringatan 15 menit sebelum waktu berkumpul, bisa menjadi cara efektif agar dirinya selalu tepat waktu, menunjukkan komitmennya terhadap peran penting yang diemban di Barcelona. PSG bertandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium,
Pada leg pertama semifinal Liga Champions, dalam pertandingan yang berlangsung sengit selama 90 menit, PSG tampil lebih solid dan berhasil mengalahkan tuan rumah. Meskipun Arsenal menunjukkan permainan yang cukup baik di depan pendukungnya, PSG tampil lebih klinis dalam memanfaatkan peluang. Gol sematawayang yang memastikan kemenangan tim tamu, dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ketiga. Hasil ini menjadi bekal penting bagi PSG menjelang laga penentuan di kandang sendiri pekan depan. Dengan kemenangan ini, mereka selangkah lebih dekat menuju partai final Liga Champions musim ini.